sebutnya sebagai Corporate Communication Department. Nah, ini berada di bawah pimpinan seorang corporate secretary ya. Jadi corporate secretary-nya ini automatically biasanya menyampaikan kepada publik atau menjadi juru bicara perusahaan tersebut sebagai representasi dari perusahaan tersebut kepada publik. Tetapi jika ada sebuah kasus-kasus yang memang harus ditangani di level yang lebih strategik, biasanya bisa saja dirutnya yang tampil ke publik menyampaikan hal-hal yang perlu diinformasikan kepada publik. Jadi tidak selalu juga harus humas. Nah, juga kalau kalian masih ingat misalnya kasus ketika AirAsia mengalami eksiden, itu yang muncul adalah pimpinan puncak dari AirAsia, bukan hanya corporate secretary-nya atau direktur komunikasi dari perusahaan tersebut, tetapi sudah langsung kepada orang pertama dari perusahaan tersebut. Jika hal yang terjadi itu sudah merupakan sebuah krisis yang perlu penanganan lebih tepat dilakukan oleh mereka yang berada di bidang yang menangani strategik, biasanya pimpinan-pimpinan puncaknya. Atau mungkin kalau kalian ingat beberapa tahun lalu itu ada krisis juga di Pizza Hut atau di company-nya Pizza Hut, antara lain Pizza Hut dan Marugame ya. Itu ketika ada isu tentang bahan baku yang dipergunakan sudah expired gitu, tidak cukup hanya orang humasnya yang muncul ke publik menyampaikan sanggahan, tetapi juga menampilkan presidirnya ke depan wartawan, ke depan publik, kemudian dengan memberikan evidence dia bawa wartawannya langsung ke dapur, ke tempat masak di Marugame atau di Pizza Hut. Jadi jubirnya langsung yang turun tangan adalah pimpinan puncaknya. Nah, selain itu juga perlu diperhatikan bisa saja tidak pimpinan puncaknya, tetapi spokesperson itu orang yang terpercaya di bidangnya atau mumpuni di bidangnya. Katakannya kalau misalnya bahan baku yang dipergunakan di perusahaan tersebut adalah sesuatu yang dipertanyakan oleh masyarakat, biasanya orang yang terkait dengan bidang tersebut, katakanlah mungkin penelitinya atau researcher ya, yang muncul ke depan media untuk menyampaikan ke masyarakat tentang hal-hal yang terjadi di belakang layar. Jadi misalnya hal-hal yang terkait dengan bahan baku apa yang dipergunakan, itu biasanya wartawan akan menjumpai bukan hanya wartawan menemui si humas, tetapi juga humas itu akan menyertakan orang yang berasal dari bidang yang terkait seperti saya sebutkan tadi, mungkin dari bagian research-nya. Begitu pula kalau ada kasus misalnya inovasi yang inovasi yang berkaitan dengan bidang otomotif ya. Nah, biasanya juga si spokesperson-nya selain si humasnya juga akan melibatkan atau mendatangkan juga orang yang berkaitan dengan riset-riset atau inovasi yang dilakukan oleh perusahaan itu. Mungkin begini, kalau misalnya ada humasnya, nanti ada orang yang menjadi kepala atau ketua tim riset dari Toyota Astra Motor yang melakukan riset selama 5-6 tahun mungkin untuk menghasilkan varian terbaru atau jenis terbaru dari produk Honda yang di-launch kepada publik. Karena dia yang lebih mengerti tentang hal-hal yang sekecil-kecilnya tentang partikel yang dipergunakan di dalam bidang otomotif yang mungkin bukan merupakan kepiawaian seorang humas. Seperti itu. Jadi misalnya ada yoga misalnya ya, yoga adalah humasnya. Tetapi yoga tidak bisa mendeskripsikan dan menjelaskan secara detail bagaimana riset itu dilakukan di laboratorium otomotifnya si Toyota. Dia hanya bisa menjelaskan secara umum saja, tetapi ketika sudah masuk ke detailnya, apa saja yang dilakukan dengan menggunakan metode apa dan sebagainya, itu si yoga akan ditemani oleh mungkin si Alia Imtiaz gitu ya, yang menjadi ketua tim riset otomotif dari Toyota Astra ini. Nah, jadi ada orang yang memang berkompeten